Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Hai hai cucok, apa kabar? Apa kabar semuanya? Oke, saya tidak tahu kalau format ini bisa diupload di YouTube apa tidak, tapi yang jelas gue nggak ngerti ini akan diupload di YouTube atau di Instagram. Tapi yang paling penting adalah hari ini saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk di DM Instagram. Sepertinya akhir-akhir ini banyak sekali yang nonton video kenapa saya jadi geng di YouTube, terus kemudian muncul di pertanyaan mereka punya polemik, mereka punya permasalahan yang mungkin mereka pikir saya punya solusinya. Oke, percaya deh kalau misalkan tentang LGBT, yes, saya termasuk orang yang cukup lumayan makan asam garam di dunia LGBT. Tapi kalau misalkan kalian bertanya sama si Jisan Wilatin, itu tidak menjanjikan sebuah solusi. Tapi tidak apa-apa, saya akan menjadi teman kalian dan akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari DM Instagram. Ini adalah seorang atau ibu-ibu atau wanita muda yang jelas dia sedang punya permasalahan dengan suaminya karena dia mengetahui suaminya itu punya aplikasi. Di sini tidak dijelaskan aplikasinya itu aplikasi apa karena di G itu kita punya banyak sekali aplikasi, tapi yang jelas di situ tidak disebutkan. Katanya suaminya punya aplikasi ketahuan, terus kemudian kalau ditanya selalu mengelak. Ternyata akhirnya suaminya mengaku kalau dia adalah seorang biseksual. Oke, buat kalian yang tidak tahu, biseksual itu adalah seorang laki-laki yang dia bisa tertarik seksual terhadap wanita dan juga terhadap sejenisnya atau laki-laki gitu. Katanya suaminya mengaku kalau dia adalah seorang biseksual. Awalnya adalah dia mengalami pelecehan seksual pada saat kecil, terus kemudian katanya itu enak dan akhirnya dia keterusan. Terus kemudian dia sudah mencoba untuk lurus lagi tapi ternyata belum bisa. Oke, baiklah. Terus apa yang harus dia lakukan kalau misalkan dia sudah mengetahui suaminya seperti itu? Aku tidak bisa menjanjikan solusi karena ini adalah sebuah permasalahan rumah tangga dan ini kalian dipersatukan oleh sesuatu hal yang bisa dibilang sakral. Tapi kalau misalkan saya dari pandangan saya sebagai seorang LGBT, di sini saya akan mencoba untuk memainkan porsi saya karena saya bukan siapa-siapa kalian. Jadi saya hanya akan menjawab sesuai dengan porsi saya sebagai gay tapi yang sama sekali tidak ada hubungannya sama kalian. Mungkin dia, kalau misalkan dia mengaku adalah seorang biseksual, bisa saja karena dia juga sudah memberanikan diri untuk menikah. Biasanya kalau misalnya menikah itu artinya memang dia juga doyan sama perempuan. Tapi sejauh ini yang saya dengar dan saya baca, kalau teman-teman saya yang mengaku biseksual itu mereka sebenarnya 70% mereka lebih tertarik ke laki-laki dan 30%-nya atau mungkin 20% mereka ada ketertarikan sama perempuan. Dan mereka biasanya menggunakan 30 atau 20% bagian kecil itu untuk menikah dengan perempuan karena yang pertama adalah tuntutan. Tuntutan dia karena sayang sama orang tua atau tuntutan karena dia dituntut sama masyarakat karena dia tidak mau malu ketahuan bahwa dirinya adalah biseksual. Jelas ini adalah hal yang sangat merugikan buat orang tersebut, maksudnya si biseksual itu, karena dia mencoba untuk membahagiakan banyak orang sementara dirinya sendiri yang 70% tidak begitu terlalu memikirkan. Tapi dia tidak tahu sama sekali kalau akhirnya ya dia adalah biseksual. Dia akan kembali ke kodratnya sebagai biseksual di mana dia nanti akan tertarik sama laki-laki gitu. Jadi dia benar-benar sudah mengesampingkan kepentingannya untuk membahagiakan kalian wahai sang istri atau wahai sang orang tua yang selama ini mungkin memaksa dia untuk menikah. Akhirnya seperti ini, ketahuan, istrinya juga tahu, terus kemudian istrinya bingung pasti tentunya karena tahu-taunya yang dinikahi adalah orang yang tidak sepenuhnya straight begitu. Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan karena ini sudah nasi menjadi bubur, tapi yang jelas karena suami kamu sudah mengaku bahwa dia adalah seorang biseksual, itu adalah sebuah langkah yang cukup bagus. Jadi kalian bisa untuk duduk sama rata dan kalian bisa ngobrolin. Oke, baiklah. Kalau misalkan nggak usah perlu ditanya kenapa kamu jadi begini, kenapa kamu jadi begitu. Mungkin suami kamu akan menjawab seperti itu, dulunya mengalami pelecehan seksual apa segala macam. Tapi menurut saya nih ya, menurut saya kayaknya pelecehan seksual itu sama sekali tidak ada hubungannya. Seseorang bisa berubah, yang namanya orientasi seksual itu bisa berubah gara-gara dilecehkan begitu. Karena kalau misalkan dilecehkan sama laki-laki pada saat kecil terus kemudian membuat dia trauma, harusnya dia akan menjauh dari hal itu, bukan malah jadi keterusan atau keenakan begitu. Yang benar adalah kalau saya adalah seorang LGBT dari kecil memang saya merasa seperti itu. Mungkin dia juga merasa seperti itu dari kecil, cuman tidak bisa tidak bisa mengekspresikan melalui kata-kata yang benar begitu. Jadi akhirnya dia mencari-cari sesuatu hal yang mungkin kamu akan mengerti, kayak dilecehkan lah apa segala macam, sehingga mungkin
menurut dia kamu akan berpikir oh dia juga korban ya ternyata waktu kecil gitu. Tapi itu tidak benar sebenarnya, karena orientasi seksual itu sebenarnya ya sudah bawaan dari lahir menurut gue ya. Itu hanya kayak alibi supaya kamu juga merasa kasihan sama dia, oh ternyata kamu juga korban juga mungkin, atau memang gara-gara dia memang tidak bisa bagaimana cara mengekspresikan atau menjelasin ke kamu supaya kamu cepat mudah mengerti begitu, jadi akhirnya dia bilang seperti itu. Oke, tapi di sini kalau menurut saya yang namanya orang hidup di dunia itu cuma sekali dan setiap orang harus bahagia. Dia sebagai biseksual juga harus pantas bahagia, dan kamu sebagai seorang istri juga pantas bahagia, dan anak kamu kalau misalnya kalian sudah punya anak juga harus pantas bahagia. Kamu sebagai seorang istri harus berbuat apa? Harus melindungi semuanya. Maksudnya bukan harus melindungi semuanya, harus melindungi paling tidak perasaan masing-masing, perasaan si anak, perasaan si suami kamu, dan perasaan kamu juga berhak bahagia gitu. Kalau misalnya kamu tahu ternyata suami kamu adalah bukan seorang yang kamu harapkan selama ini, bukan seorang yang kamu pikirkan selama ini, sekarang kembalikanlah ke kamu. Kalau saya sebagai LGBT hanya bilang bahwa kamu kan tanya apakah suamimu bisa sembuh lagi, men. Ini bukan penyakit. Yang namanya bukan penyakit ya nggak akan pernah sembuh, karena ini bukan sebuah penyakit, jadi tidak bisa disembuhkan gitu. Kalau misalkan kamu mungkin sedikit mau belajar mengenai tentang LGBT karena kamu yang sedang mengalaminya, mungkin kamu harus meluangkan waktu, kenapa sih kok LGBT, kenapa sih biseksual, kamu bisa cari-cari di Google seperti apa. Jalan satu-satunya adalah kalian duduk sama rata, kalian ngobrol. Oke, kamu biseksual, kamu mencoba mengerti. Kalau kamu masih bisa menerima dia apa adanya, silakan kamu lakukan. Tapi kalau misalkan memang kamu sama sekali tidak bisa untuk menerima dia keadaannya yang seperti itu, aku pikir akan lebih baik kalian ngobrol secara dewasa dan menyelesaikan dengan mungkin karena ini aku yakin berat, aku cuma ngomong doang jadi agak sedikit enteng, tapi kamu yang menjalannya pasti rumit ya. Kalau misalnya kalian mau pisah juga, itu adalah sebuah pernikahan yang orang di sekitar kamu juga akan ikut andil, mungkin akan ngejudge kalian kok bisa cerai, terus kemudian kalau tidak cerai kamu juga akan tersiksa batin. Dia akan tetap biseksual dan dia bisa tidur dengan siapapun dia mau. Aku pikir untuk kebaikan bersama kamu harus ngobrol. Gimana nih kalau misalnya kamu pengen melanjutkan pernikahan, ya kedua-duanya harus dewasa. Kamu tanya sama suami kamu, kalau misalkan saya bisa menerima dia apa adanya, kamu mau nggak berubah untuk at least tidak melakukannya dengan laki-laki lain, supaya itu tidak kayak menyebabkan mungkin mendatangkan penyakit apa segala macam begitu. Kamu tanya sama dia. Tapi kalau misalnya kamu tidak mau melanjutkan pernikahan, ya kalian bisa rundingan bersama. Karena apa? Akan sangat-sangat menderita ketika kamu hidup dengan seorang biseksual, kamu tahu suami kamu seperti itu, tapi ternyata dia juga bisa mencicipi laki-laki lain di luar sana. Itu akan bisa membawa penyakit apa segala macam sama diri kamu sendiri, dan kamu sebagai seorang perempuan juga kamu ada harganya, kamu pantas bahagia. Aku pikir yang namanya perceraian itu aku tidak menyarankan, tapi perceraian itu kan dibenci Allah, tapi diizinkan sih kalau misalkan memang kamu hanya sebagai seorang manusia, ya keadaan suamimu seperti itu, kamu yang harus kembalikan ke kamu gitu. Seperti itu. Tapi kalau pertanyaannya bisa disembuhkan apa tidak bisa disembuhkan karena itu bukan penyakit. Kamu bisa pelajari itu lagi dan kamu bisa cari-cari begitu. So, ya itu pandangan saya sih. Ya semoga kamu bisa menyelesaikan permasalahan keluarga kamu. Kalau begitu terima kasih pertanyaannya yang sudah masuk. Oke, harus bahagia. Oke.